Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Mama Ana Malisi. Kita ada di curhat colongan, akhirnya curhat juga. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang kita berada di kediaman Ustazah Mama Ana Malisi. Kita berkumpul dengan alumni ini, Ustazah Masya Allah yang soleh dan soleha, sakinah mawadah warohmah. Alhamdulillah. Apa kabar ibu bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ingat kita waktu kita di mana, di puncak ya? Bukan. Di mana? Alumni apa PKD? Alumni PKD Rasil angkatan 1. Kita number 1. Ingat itu ya, number 1. Biasalah senior, hati-hati yang junior. Ini sembari kita nunggu yang lain masih on the way, biar rame-rame. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu tentang apa nih, kita ngobrol ya yang enak tentang apa nih ya, kehidupan tentang wanita and laki-laki. Biasanya ada nih yang marah tentang wanita laki. Kalau kita ini benar-benar, kita perempuan ini pengennya jadi perempuan itu jangan perempuan yang mengandalkan kecantikan. Kalau perempuan mengandalkan kecantikan banyak dibohongi, kecantikan bisa pudar. Jadi perempuan itu harus pintar, cerdas, mandiri, semua bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen kita datang nih, masya Allah. Ayo Pak dosen. Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Ini dosen kita nih. Ayo Pak dosen. Dibuka. Ini Pak dosen. Silakan Teguh. Pak Teguh. Ini Pak dosen kita namanya Pak Teguh. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Masih sehat walafiat ya. Kok jalan sendiri aja nggak sama Harim? Oh iya, kita kan single fighter. Beneran, kalau single fighter temennya single? Dia ngakunya single fighter, ada yang di sana. Tumben udah ada di sini. Ada nih, kan ini nih. Oh iya. Oh, rombongannya kita. Tuh dia pasti apa loh. Ya tenang. Ikut nggak sih Pak Teguh waktu ke puncak? Ikut. Pak Teguh ke puncak ikut nggak? Ke puncak nggak dia ya? Wah, Pak Teguh. Waktu pelantikan di sana Sukabumi. Oh, yang di survei kalau Pak Saiful yang ikut. Ini siapa nih? Tapi biasa. Assalamualaikum PKD. Iya, salam. Wah, seru. Nah, masih Pak Saiful. Dia ketua kelas loh. Dia ketua kelas ya? Kita dia. Itu kiainya. Di situ aja Pak, di situ aja. Oh, di sini. Ini lagi ada konten Pak. Tenang, apa Pak? Ntar di ituin. Alhamdulillah. Makin ganteng aja Pak Tamam nih. Ayo Pak Teguh makin ganteng aja Pak. Aki-aki itu. Dia bilang aki-aki. Saya suka pakai aki. Ayo pakai gitu, ditantang tuh sama usah ada anak. Ayo. Kita udah saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh Pak Isan. Ini namanya Dengerin. Ini nih yang ngomong kalau dia saum, dia puasa. Enak agama dia. Sekarang suruh batalin Pak, orang puasa sunnah ketika dia silaturahmi, menghargai orang yang punya silaturahmi lebih besar dosanya daripada puasa sunnah. Makan, kasih. Gimana? Pak dosen. Pak dosen, kita mau tanya dulu ya. Bagaimana sih menurut Bapak dosen tentang perempuan mandiri itu seperti saya? Asik. Kalau perempuan mandiri ya jos ya Pak Kiai. Apa coba Pak Tamam? Melihatnya agak-agak ke kamera dikit lah. Pak Teguh, mohon maaf ini Pak Tamam ini. Pak Tamam yang ngejawab ini. Sebelumnya Pak Tamam ambilin minum dulu, biar dia minum. Oh ya, ayo, halas. Enggak, harusnya tanya gini, bapak-bapak lebih senang perempuan mandiri apa perempuan yang ibu ayo, rumah tangga? silakan Pak. Pertanyaan Gimana Pak Teguh? Masing-masing itu. Dari mana hidup itu kan pilihan. Dengar dah. Oke. Hidup itu kan pilihan. Ya. Bagaimana? Ya kan Pak Kiai. Jangan ikut-ikut sendiri dong, kumaha. Hidup itu pilihan.
pilihan, tetapi kan sunnah kan. Sunnah kenapa nih Pak? Sunnah apa tuh? Sunnah apa nih Pak? Apa tuh Ya, pakai sunnah maksudnya kalau berumah tangga kan sunnah, kalau punya suami istri kan sunnah ya. Iya, betul. Menyempurnakan iman. Ya disempurnakan beliau. Ayo gimana Pak Tamam? Bukan wajib. Udahlah tuh apa pemada ada Tapi tapi tadi pertanyaan lu tadi apa? Ya, Bapak-bapak suka wanita mandiri apa? atau ibu yang rumah tangga diem aja di Salah, rumah. ada satu lagi. Apa suka wanita yang suka dibohongin? Sudah ini mah udah sih Gitu. Enggak, potensi manusia itu kan hanya dua. Hmm. Potensi akal sama kolbu. Yes, Masya Allah terus. Potensi manusia itu dipikirkan, setelah dipikirkan Baru terus turun ke kolbu. Ke hati. diyakini. Ah, ah. Setelah diyakini menjadi attitude kan. Menular dong, menebar. Jadi semua itu ayat kauniyah kan? Iya. Itu diresapi semua. Iya. Oh, ternyata rumah tangga begini. Nah, gitu kan. Oh, ada enaknya, ada yang enggak enaknya. Oh, itu pasti. Namanya juga sakinah mawaddah warahmah. Ya, betul. Masya Allah. Gimana Pak Tamam diteruskan? Nah, diteruskan Pak Tamam. Baru datang. Gimana Pak Tamam? Gimana? Pak Tamam gimana menurut Pak Tamam? Udah tanggapin dulu Pak Teguh. Jadi biar mutar nanti. Bisa banget ya. Gimana Pak Teguh? Gimana? Lanjut Pak Teguh, lanjut. Oke. Duduk aja. Belum Enggak, pertanyaannya kan mandiri sama ini kan? Iya, maksudnya Tiga. Istri lebih suka istri yang nurut aja. Kalau sama suami harus nurut, gini nurut, gak usah banyak ini gitu. Apa Loh, lebih kalau suka kalau perempuan yang- istri nurut suami asal dibawa ke surga dari pintu mana aja Iya, masuk. masuknya bisa masuk. Tapi juga tergantung dengan suami. Iya, Gitu. maksudnya harus dibawa ke surga, Balik lagi. jangan terus di apa nurut suami tapi suaminya bawa ke neraka. Ke mall. Bawa ke mall. Harus dibawa ke surga. Gitu. Jadi suka yang mandiri, ibu rumah tangga, apa yang suka dibohongin? Soalnya kalau di Kayaknya susah ngomongnya. Kalau mandiri. Mandiri itu apa sih? Mandiri itu kan aktif lah di luar, dia punya bisa Kayak- sosialis, gitu, Ya, sosialis. karir. Karir, Punya pendapatan juga. Ya. punya pendapatan. Itu kan mandiri kan? Iya. Definisinya. Mandi sendiri kali. Masuk ke definisi. Definisi. Langsung masuk ke definisi. Iya, gimana Pak? Apa yang Ya. suka dibohongin? Apa yang suka di mandiin? Gini, kalau Mandiriin. laki-laki kan akalnya banyak. Masuk tadi. Jadi kalau 10 itu tanya Pak Ustadz. Kalau 10 itu kan 9 iya. kemampuannya cuma 1, 9 itu akalnya Nafsu. banyak. Iya, akalnya banyak. Kalau wanita kan kekuatannya banyak, tambah lah gitu. 9 akalnya Satu. cuma 1. Tapi Jadi suka jangan dibohongin juga. tapi jangan salah Pak, wanita kecerdikannya 2 kali lipat laki-laki. Ya. Kecerdikan dalam apa itu? Pakai ini kan? Tapi laki-laki sama wanita sangat beda. Pakai ini atau pakai ini? Semua pakai. Kalau nih, Dua-dua aja, kan? kalau dari mata aja perempuan sama laki-laki udah beda. Kalau laki-laki matanya cuma sebatas ini doang, dia nggak bisa ngeliat sebelah. Kalau perempuan melihat sini dia bisa ngeliat orang lain ngapain. Iya. Nah itu jadi karena kenapa? Akal dia lebih banyak tapi tidak pakai apa nama itu rasio itu perempuan. Jadi Yang dikedepankan apa? lebih banyak ke perasaan. Nafsu, ya Bukan perasaan. perasaan, Emosi. nafsu. Nafsu, ya. Emosi. Ya kita katanya kita. Laki-laki. Oh, kalau laki-laki iya. Iya kan. Gimana Pak Tamam? Ya itulah kira-kira. Gimana sih? Lanjutannya. Gimana sih? Pak Kiai itu harusnya pakai dalil gitu. Iyalah harus pakai dalil lah. Dalil. Keluarin dalilnya. Ayo dong. Sekarang gini aja. Nah, Tuh. asik. Udah mau diaminin. Kalau kita setiap hari berdoa, Amin. setiap habis sholat, Amin. kita mengikuti sunnah Rasulullah kan harus zikir, Yes. kan? Memuji Allah, istighfar. Karena yang namanya manusia itu banyak hilaf dan dosa. Ya. Nah itu kita harus banyak istighfar. Itu. Dan doanya yang nggak pernah hilang dalam pikiran kita atau nggak pernah itu nggak dibaca. Itu cuma 2 kalau bagi saya untuk rumah tangga ya kan. Iya. Pertama, Rabbana hablana Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Iya, Ma.
Terus yang Bidadari satu surga. lagi, yang jangan sampai lupa lagi, Robbi ja'alni Muqimas shalah min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a. Ya. Karena ada satu ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Naro. Ya kan? Kita ini hidup kan mempunyai tujuan. Ya. Begitu beronjol aja, ayat Al-Quran udah menyatakan kepada kita, Mm-mm. bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan kau jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi Untuk menghadap pada Allah. itu kan. Nah, jadi kita hidup ini adalah titipan. Kita cuma titip di dunia ini, terus menerima amanah dari Allah. Ya, amanahnya itu tadi, itu ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi, 6162. kehidupan kita itu sehari-hari itu tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya kan. Ibadahku, sholatku, hidupku. Dan hidupku itu kan keseluruhan. Ya. Manusia itu kan cuma ada 3 posisi, gitu kan. Kalau dia nggak duduk, dia berdiri. Ya. Atau berjalan, kalau enggak dia berbaring. Berbaring. Jadi totalitas kehidupan kita itu dalam 3 posisi itu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu kan Ya, ya? betul, Ya. betul. Karena ayatnya di dalam surah Al-Baqarah 152 itu kan, Pengudawan. walillahi ma Ya, fis kan? samawati wa ma fil Ar. ardh. Kan begitu kan? Dan Allah lah yang memiliki, ya kan, langit dan bumi serta seisinya ini, gitu. Termasuk kita ini sebetulnya titipan, Ya. itu ya kan. Makanya kita jangan sampai lupa memaknakan doa itu. Kita harus mempunyai tujuan dalam kehidupan ini, ya kan. Waktu saat kita nikah kan doanya kan sakinah, mawaddah, dan Warahmah. itu tidak mudah, gitu. Nggak seperti kayak makan cabai langsung pedas. Kalau yang berpikir. Proses, gitu kan. Ya memang kita harus berpikir karena memang kita udah Iya. sunnatullahnya kita udah. Iya, karena kita Al-Qur'an pikiran. untuk orang-orang yang punya akal. Itu, Betul. ya kan. Nah, makanya doanya itu, ya Allah ya Robbi, jadikanlah istri dan anak-anakku yang menyenangkan di pandangan mata. Qurrata a'yun. Bagaimana sih kita kalau lihat istri, gitu kan? Cemberut, cembetut. Nah, kita datang, assalamualaikum, istri udah nyambut, waalaikumsalam, disambut kita, dicium tangan kita, ya kan? Indah banget tuh, Pak. Indah. Malam dilihat, begitu kita bangun dia udah sholat tahajud, Waduh. ya kan? Begitu Bimbingan hari suami. Minggu kita lihat dia udah sholat duha, baca Al-Quran, nah, senang rupanya kita, menyenangkan mata gitu, karena itu akan dibawa kita di alam ruh nanti, ya kan. Istri yang seperti itu akan membawa kita di alam ruh nanti, ya kan. Dia akan bertelekan kata Allah, bertelekan di dalam dipan, ya kan, yang mengalir air Jernih. di dalam susu yang jernih, hammer yang warna dan baunya tidak pernah berubah. Itu istri menemani terus itu. Ya, Nah, oke. makanya kan, Jadi anfusakum itu tadi, kan jagalah dirimu dan keluargamu, betul. Keluarga, gitu, istri dan anak-anak dan keturunan kita harus dijaga. Nah, menurut Gitu. Pak Ustadz Tamam, mohon maaf, laki-laki atau perempuan itu yang laki-laki berpoligami, pendapat Pak Tamam? Saya belum nyampe ke situ kalau masalah poligami. Belum nyampe. Enggak, bukan, maksudnya bukan nih. Pendapatnya aja, Pendapatnya Pak, Karena begini, pandangannya Bu, seperti apa? Bukannya gini, saya terlahir dari rahim ibu saya, ya kan. Saya terlahir dari rahim ibu saya. Istri saya juga seorang perempuan. Jadi saya harus menghormati istri saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghormati istri saya dan istri saya juga bisa menghormati saya, gitu. Kalau saya menzolimi istri saya, berarti saya menzolimi ibu saya. Karena istri saya perempuan, ibu saya perempuan. Nah, itu oke. Anak saya Itu terlahir dari rahim istri saya. Ya. Sedangkan saya terlahir dari rahim seorang ya, ibu saya. good banget. Cuman maksudnya gini, pendapat, pandangan, ya itu pandangan bagus sekali untuk diri dia sendiri dan keluarga dia, itu sangat-sangat bagus. Cuma pandangan Ustadz Tamam sendiri, orang melihat orang yang berpoligami seperti apa gitu loh. Kalau yang tadi bagus banget, seorang laki-laki berpandangan seperti itu good, sangat very good. Cuman maksudnya pandangan umumnya seperti apa? Saya kemarin tuh dapat apa ya di
ini kan. Ada salah seorang Madura yang namanya Haji Murad namanya. Iya, ada 9 ya. 10. Iya. 10. Kamarnya Satu rumah. 152. Iya, iya. Anaknya tuh berjejer, Pak. Iya, banyak banget di TV ada. Sampai anak itu cucunya dia punya masjid, ya kan? Semua dari anaknya, cucunya diarahkan Istrinya. setiap hari itu untuk ke masjid. Masya Allah. Gitu. Nah, mungkin poligami yang seperti itu yang bisa dicontohkan kita. Jadi rasa keadilan itu bukan cuma hanya memberikan kehidupan gitu. Jadi ya ayyuhalladzina qu anfusakumnya itu berjalan gitu loh. Berjalan dalam pikiran, berjalan dalam perbuatan, dalam hakikatnya, sehingga dengan dia bisa bermakrifat kepada Allah, keluarganya, begitu. Tapi itu lewat 4 orang itu gimana hukumnya? Kan Lebih dari iya. Lebih dari 4. dari 4 itu. Soalnya kadang-kadang pikirannya kan laki-laki itu berpoligami nafsu apa ibadah. Nah, itu kan. Nah, itu tergantung Tergantung Individu. pribadinya, Kembali ke individu. Terhadap individu mungkin. Kalau Al-Qur'annya kan diperbolehkan ya kan. Kalau Tapi nggak adil ya lebih satu baik aja. satu, kan Ya, begitu kan. Apabila engkau tidak mampu. Nah, mengartikan mampu ini kita harus luas. Begitu. Komunikasi, mampu itu komunikasi. Semua harus luas. Iya. Bagi kita menjaga perasaan kita dalam berbicara, ya kan, dalam berbijak, berkeadilan, berkejujuran, kan semuanya itu. Itu. semua kan dimulai dari akhir. Tidak semudah itu. Semua untuk dimulai melakukan dari akhir. poligami. Nah, semua mulai dari akhir. Tidak. Semua kan semua kegiatan, semua kepekerjaan, semua kita mau berapa mau kawin dan sebagainya dimulai dari akhir. Dalam artian, Maksudnya mulai dari akhir. Berarti dari akhirat. Oh, akhirat. Dari akhirat. Akhirat, dari Akhir. tujuan tadi Pak Iya. Kiai tadi bilang dari tujuan. Tujuan itu kan akhir, Iya, betul. Tujuan Tujuan kita akhir dari niat. dari niat. Kita nggak ujuk-ujuk semua itu nggak bisa. Sholat juga kita nggak langsung takbir kan? Iya. Kita dari Niat niat dulu. Niat itulah karena Allah SWT. Kalau ibadah gitu kan? Kalau gini, Kalau kalau ibadah mau 4, mau 10 dilandasi dari ibadah. ya, kalau dia punya katakanlah istri kedua dan dia tidak yang emang yang di rumahnya mungkin tidak mampu, ini banyak di masyarakat yang banyak yang curhat sama mama. Emang istri pertamanya udah tidak mampu. Nah, disuruh menikah, dia menikahlah dengan orang. Dia ada jamaah bertanya, dia benar-benar diopenin banget lah bahasa itu kan, bahasa umumnya, dirawat, nafkah lahir batin, terus adil itu dikatakan adil itu katanya kalau soal keuangan aja tuh, misalkan yang ini anaknya banyak, ini yang dikit, ya sesuai dengan kebutuhan ya kan. Terus waktu juga nggak bisa dibagi, oh di sini 3, gimana? Yang penting komunikasi, dia bilang kan tadi mau bilang komunikasi. Nah itu bagaimana tuh Pak? Yang penting ridho lah. Ridho ya, ridho Iya, dan ridho. ikhlas. Yang istri Soalnya pertama kalau ridho. Adil itu kan nggak harus sama rata sama rata. Iya betul, komunikasi. Adil tentunya yang kebutuhannya banyak ya. Dapat banyak. Banyak. Iya Gitu kan? betul. Intinya tidak sama rata sama rasa. Yang penting ridho. Hari sana mungkin seminggu, sini seminggu. Tidak harus begitu. Nah, yang ada lagi yang jamaah bertanya gini lagi. Ini dia ngalamin, terus dia pernah menikah, ketahuan istri pertamanya, ini umpet-umpetan nih, kan banyak yang umpet-umpetan nih, dia bilang. Nah, ketahuan ini ada orang salah satu jemaah, kita nggak boleh sebutin nama. Nah, itu dia menikah, terus orang itu tahu agama, yang dia nikahin tahu agama. Nah, terus pas tahu istrinya, dia bilang terus langsung dikulitin abis, maksudnya cuci tangan gitu. Bagaimana kalau laki-laki seperti itu? Oh ya kalau Nggak ada komunikasi berarti dia. Nah, Tadinya. kalau tadinya kan sembunyi-sembunyi. Mm-mm. Setelah itu ketahuan. Nah, Ya kalau gitu ya minta maaf gitu kan sama Selesai dah. istri yang pertama. enggak, dia Nanti nih kan- yang jamaahku ini kan pihak kedua. Nah, terus pas ketahuan dia sama sama yang suaminya itu katanya udah dilepas aja, nggak dikomunikasi lagi, malah begitulah katanya. Oh ya harusnya nggak bisa
dibuang begitu saja. Nggak boleh kan, makanya Jadi saya kalau menurut saya orang yang mau berpoligami dia tidak izin dulu kepada istri yang tua, ya kan? Dia Bukan tuntunan dari agama. Itu Iya. adalah orang yang zalim. Iya. Pertama dia menzalimi istri yang tua. Iya, karena bohong. Kedua juga mendolimi istri yang Yang- mau dinikahin itu juga. Mm-mm. Itu. Jadi nggak bisa. Tapi dia tahu agama tuh gimana? Misalnya dia seorang ustaz atau agama dia kan tahu cuma agama. kulitnya aja, Iya. hakikatnya nggak berjalan. Jadi yang- Makanya- oh iya, dia makanya ini- kenapa ya Bu, di Islam itu akhlak itu paling pertama, gitu. Orang boleh Sebutkan berilmu ilmu tinggi tanpa apa akhlak, tapi Iya. kalau akhlaknya tidak ada, ini ilmunya akan runtuh dia. Gitu. Makanya kan Kalau ada Rasulullah ilmu, itu- orang berilmu belum tentu berakhlak. Orang berakhlak udah pasti berilmu Iya, Rasulullah kan diturunkan untuk untuk umatnya. Jadi ini dia bilang itu salah Ya satu kan? suaminya itu yang dia cerita itu, ini orang Pondok Indah. Dia cerita itu sering di TV. Kita nggak boleh sebutin. Nah itu dia bilang. Iya kemarin kan di TV kan saya kan melihat. Di TVRI kemarin waktu itu. Terima kasih. Itu mah teman-teman aku tuh mah ada Alhamdulillah, terima kasih. ber-BKD sudah. Nah itu jadi laki-lakinya itu seorang ustadz sering di TV, kita nggak usah sebutin namanya, pernah mengawinin jamaahku. Ya kan dia nanya, "Mah, nih saya udah menikah setahun lebih, tapi pas ketahuan istrinya saya langsung dibuang begitu aja, nggak ada komunikasi, nggak apa, malah saya dengar-dengar dari sumber-sumber yang terpercaya dia ngejelekin saya terus, Mah." Ya udahlah, berarti saya bilang gini, orang itu berarti apa yang dia katakan tidak mengamalkan. Allah sangat murka di surat As-Saff. Saya bilang tuh nggak boleh begitu. Nah itu jadi itu salah satu di itu contohnya seperti itu. Nah, Contoh makanya kasus ya contoh kasusnya. Makanya mama tanya bagaimana sih pandangan laki-laki itu sendiri. Kalau pandangan kita perempuan udah pasti tahu kan. Nah pandangan laki-laki sendiri kalau melihat laki-laki yang tahu agama, yang sering di TV juga, ya kan? Dia ngomong bicara baik-baik sama jamaah kan. Dengan jamaah misalkan dia ya saya nggak tahu lah dia ngomong apa contoh yang ya di jamaah terbaik lah kan. Nah terus dia terjadi dia menikah lagi, ketahuan istrinya hampir setahun lebih katanya, dia nangis ke rumah hampir setahun lebih, terus ketahuan istrinya, terus dia dilepas begitu saja. Saya bilang boleh nggak, sampai Win, boleh nggak mama ketemu sama mantannya itu? Nggak bisa. Kalau ketemu akan saya bilang, Bapak jangan enaknya saja dong. Ya, andralin perempuan keluar. Nah, menurut pandangan bapak-bapak, mohon maaf, yang emang kita sama-sama belajar agama, kita satu alumni, ya kan? Selalu alumni, cuma maksudnya itu bagaimana sih pandangan umum, kita tidak ngejudge seseorang dengan pandangan seperti ini, bagaimana yang dia tahu ilmu, dia tidak mengamalkan, masalah pribadi loh. Misalkan dia nyuruh misalkan apa nama itu junjung tinggi silaturahmi. Nah, dia suruh memutuskan silaturahmi itu namanya kan. Nah, itu bagaimana orang-orang seperti itu umumnya? Gimana? Ya sebenarnya kalau kita mencontoh hakim gitu ya, itu emang kan dulu langsung di share segala macam, terus pelanggannya pada kabur. Pelanggannya pada kabur. Jamaah, pelanggan. Jamaah. Jualan pisang kali ya. Jamaahnya pada kabur, Ya. yang sudah kontrak aja diputus, Ya, iya. ya. Terus di pemerintahan juga diputus. Gitu. Nah mereka juga ada ketakutan gitu kali yang itu. Makanya Pak, kalau namanya orang figur, ya kan figur ya, Iya. harus lebih hati-hati. Berarti hati-hati nih ya. Harus lebih hati-hati. Iya, betul. Ibu harus lebih hati-hati. Saya ya. Tapi hakim kan terus setelah itu dia oke, nggak masalah itu. Kawin lagi, cerai lagi, balik Ya, lagi. balik lagi dan sebagainya, memperbaiki segala. Akhirnya sekarang juga jamaahnya pada ini Balik semua. lagi. Jadi saya susah menikah nih Pak, jadinya Pak. Jadi susah percaya sama laki-laki gitu. Jadi intinya. susah saya Pak, jadi Belum ketemu aja, Bu Ustaz. bukan belum ketemu aja. Ibu, kalau ibu mau nikah lagi berarti ibu belum punya ketenangan dalam. Bukan, dalam maksudnya gini, Pak. Dalam jiwa ibu udah banyak ilmu, udah ngedekat diri sama Allah. Masih membutuhkan udah itu. berbakti, ya kan kepada anak yatim Bukan. piatu. Iya, alhamdulillah. Jadi gini, kenapa Itu bukan sebenarnya melebihi dari suami kalau. Iya betul. Bukan saya tuh pengen mau Manusiawi. nyari suami banget. Kan Maksudnya gini. beda Pak untuk Manusiawi. pegangan. Bukan, maksudnya gini. Kalau kita kemarin saya kan kena COVID ya.
Januari kena COVID di Wisma Atlet. Itu enak banget kan, bareng dia juga tapi di tempat lain. Tapi kita di Wisma Atlet enak loh, kasih makan enak, anggap aja saya weekend ya kan gitu kan, banyak jamaah ya, Masya Allah. Nah ketika jamaah banyak ngasih makan di luar kota semua, dari luar kota semua jamaah pada ngirim-ngirim semua, alhamdulillah bertumpuk, Masya Allah. Tapi ketika udah jam 7, jam 8, masih jamaah ini nelpon, video call, mas mama gini-gini segala macam ya, alhamdulillah jamaah sama kita. Udah jam 9, 10 ke atas, waduh sepi banget. Lonely. Aduh. Berarti nggak bisa Sepi banget. Gua maksudnya Allah betul ada. Gini Pak, saya ceritain ini Kisah pribadi ya. Kisah nyata. Jadi gini, iya kisah nyata. Jadi gini, ketika saya ada masalah. Ini cerita curcol. Iya, curcol. Ketika saya ada masalah, misalkan gini, saya kalau untuk menikah bener-bener itu tuh nggak kepikiran. Ngapain gue nikah lagi sih? Saya udah pernah punya anak, saya udah pernah punya cucu, saya punya keluarga, anak yatim saya ada, saya udah alhamdulillah ini. Buat apa lagi? Cuman ada sisi, mohon maaf, bukan fisik ya, bukan sentuhan fisik ya. Itu ya umur udah 55 loh Pak ini. Jadi maksudnya kita mikirnya tuh gini, ketika sakit gitu loh. Ketika sakit kan kita mestilah berbagi, terus itu satu. Kedua berpikir sekarang nih, kan saya sendirian, kan anak di luar semua ya kan. Ketika saya pulang ke rumah itu pengen cerita gitu loh. Selama ini kan saya ceritanya ke Allah, tahajud cerita ya Allah tadi saya begini. Nah, menangis Tempat jadi. berbagi. Ya. Jadi maksudnya gini, saya tuh pengen mencari pasti Allah kasih. Nyari itu yang emang untuk di atas rata-rata saya gitu loh kan. Cerdas. Ya kan? Kalau saya ada sedikit misalkan ada apa tuh dia bisa kasih solusi. Kalau masih nggak kasih solusi buat apa gue kan kesannya gitu. Gue aja bisa mecahin sendiri gitu loh. Pak Ustadz. Jadi maksudnya kalau bisa berbagi, nanti kalau misalkan ada apa, oh kita berbagi, lo jadi pendengar aja kan enak tuh kan. Ada kita, jadi ada rasa gimana. Jadi kalau misalkan ada apa kita pergi tuh, ya pengen rasanya tuh ada kepingin manusia biasa ya. Pengen rasanya tuh saya pengen masak nih buat siapa sih gitu loh, pengen ya kan. Cuma ya itu terlepas, cuma mikir masa tua aja. Aduh masa tua nih kalau kita sakit adalah yang ngedeketin misalkan apa gitu kan ya ngusap-ngusap nanti aja lah gitu kan. Nah itu cuma itu yang benar-benar emang dia tuh perhatiin kita. Enggak apa tuh? 6 tahun loh. 6 tahun. Ini Bu saja guru kita ya, pengalaman guru kita Umi Afifah, mohon maaf ya Umi ini pakai untuk contoh. Ya, beliau itu kan dari anak-anak SD ya beliau sudah berpisah ya. Nah ketika setelah diamanahin oleh Allah pesantren anak yatim, nah beliau akhirnya mikir kan setiap ada yang datang ke pesantren itu nanya pakainya mana Bu? Nah, iya, nah gitu. selalu jadi mikir akhirnya curhat Buntin gimana ya Umi nikah lagi apa gimana? Ya Mi harus kata saya karena tanggung jawab Umi sekarang udah banyak tidak hanya sendiri karena anak-anak yatim itu perlu biaya karena semuanya free kan di sana. Kita di rumah di tempat kita juga kita gratis. nyari biaya ini rada ini kalau nggak ada laki-laki Mi ya kita dukung tuh. Nah jadi Akhirnya, gini yang sama kayak gitu waktu Maulid berasa banget Pak ya. Maulid di pondok itu 700 orang datang, megah tempatnya ya kan. 700 itu makan nasi kebuli semua. Di atas panggung ini Habib berapa orang saya undang. Sendiri perempuan di atas karena kita owner. Ya kan kita punya pimpinan di situ. Saya pimpinan di situ. Jadi sendiri di situ itu benar-benar nangis. Orang tua jauh, suami nggak ada. Ya kan orang datang semua nih laki-laki semua sendiri perempuan. Ada laki nih harusnya ada di sini kan gitu. Pakai diundang nggak? Tadi saya mau bilang Pak, kalau lagi butuh begitu tuh diundang. Banser. Jadi saya kan tinggal pakai gamis sama. Jadi Pak, jujur nih, yang suka sama saya, yang sudah pernah ngelamar saya undang semua. Saya bilang itu yang suka melunda itu duduknya di bawah semua, nggak ada yang di atas. Nah, itu maksudnya kadang-kadang di pondok itu kalau ada keramaian apa kan kita sendiri, ada tamu pondok laki semua kita sendiri. Rasanya ya emang ada Bu Ustazah, harinya masih belum terbuka. Tadi kan sudah bilang yang pernah senang sama saya undang. Ya. Berarti kan ada pernah orang yang begitu 1, 2, 3, 4, 5 orang yang suka sama Ustazah. banyak. Gitu, kan? Enggak sih. Nah, Nah sekarang gini Pak, kriteria saya nggak banyak. Kriterianya belum nyampe. Oke, kriteria saya, mau tanya kriteria saya. 1, harus di atas rata-rata otak saya. Oh, susah juga. Susah, iya. Nah, gini Pak, karena gini. Udah tua gimana? Bukan, enggak banyak. Terus
bicara lagi, saya di atas 60. Saya sukanya di atas 60 sampai 70. Nah, karena satu udah mateng, ya enak lah untuk ngobrol. Bukan 4 Bu. Udah ada yang punya. Ada nggak ya Pak Teguh berapa Pak Teguh? Pak Teguh berapa? 70. 58 baru. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya tuh kalau yang Maaf Bu ya, saya sudah. nggak apa-apa. Kalau anak muda sampai sekarang aja nih yang 39 aja masih nungguin. Sampai keluarganya udah datang, kaya raya punya toko emas. Saya bilang Yang sampai orang bapak Arab gimana? ya itu. Oh, Bapaknya ngomong gini. Kenapa tidak suka sama anak saya? Saya bilang gini, salahnya satu, ganteng iya, kaya iya, baik iya, ibadah iya. Satu salahnya muda, gue bilang. Saya nggak suka orang muda. Ya siapa tahu dewasa dia. Wah, nggak beda lah Mama pokoknya. Ana beda. ntar lu kalau mau milih yang tua umur 60 70 ada kekurangannya. B. Udah ada yang budek. Apa itu 4B? Budak, terus Budak. Beser. beser. Bego. Bolot. Bolot ya. Bolot. Enggak jujur. Untungnya nih yang bukan. Untungnya nih. Untungnya nih yang suka sama Mama Ana tuh orangnya dandy semua gitu loh, wangi, dandy, kan enak semua dilihat tuh dibawa di tenteng enak gitu ya. Ya tenteng kali emangnya. Yang orang Malaysia gimana? Udah. Nggak mau itu, nggak punya anak. Nggak, dia mau ajak kita ke Malaysia bagaimana? Susah. Aduh. Pak Kiai B berapa? 64 baru. 64. B berapa? B berapa Pak? Apa limanya apa? Limanya apa Pak? Pak tak? Limanya apa Pak? Wangi dia coba. Bawa siapa yang bilang bau? Nah jadi gitu. Makanya dulu kan ada orang gini. Ada orang bilang lu pinter. Saya bilang lu pinter. Ini ada teman-teman sosialita lah. Saya bilang lu pinter. Apa namanya itu, tampang masya Allah, kaya iya, dokter. Masa lu nggak dapet laki sih? Sampai begitu waktu saya mau punya laki, ya kan, punya suami. Masa nggak susah? Dari mana susah? Semua orang pasti mau sama lu. Iya kalian setara mau gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Teguh. Nama Ana, saya mau menanyakan. Soalnya kadang-kadang laki-laki itu tuh nggak mau tapi kecuali kepepet gitu Mama Ana. Jadi pakainya teori kucing kepepet. Nah, kadang-kadang udah kejadian gitu. Jadi sudah kejadian, nah itu terus sikapnya bagaimana? Sikap si laki satu, sikap perempuannya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu bagaimana Mama Ana? Banyak amat ketiga. Karena ya tadi kadang-kadang kan kita nggak nyari, tapi tahu-tahu Allah itu mempertemukan. Maunya kan. Allah mempertemukan gitu. Jadi niat sih nggak ada. Kadang-kadang ada yang niat nggak dapet. Ada yang nggak niat, dia taunya dapet jodoh. Gitu. Gimana sikap kalau sudah kepepet langsung ketemu? Sudah kejadian gitu. Terus gimana Mama Ana ini untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Terima Bagaimana? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Coba Mama mau tanya ibu-ibu nih, ada pendapat nggak kata Pak Teguh itu? Kalau sudah kejadian, bagaimana sikap laki-laki, Ya. bagaimana sikap perempuan satu, bagaimana sifat perempuan dua? Siap. Begitu bukan? Siap, Oh, iya. benar, betul. Coba Ibu Rina nih, buka dulu Bu. Nah, Ustazah Rina Nosi. Keras bawah sikap kepepet. Sebelum kepepet. Kencang dikit. Sebelum kepepet itu begini panjang. Pahami bagi Namanya seorang muslim. Pahami ayat yang di Al-Quran yang membolehkan poligami. Iya. Tapi ada persyaratannya kan yang diajarkan sama Allah. Amin. Allah mengeluarkan ayat itu kan karena ada untuk darurat. Nah, satu aja pegang itu bahwa ayat poligami itu hanya untuk darurat. Kepepet, Pepet ya kan. Nah, kalau sudah dipikirkan panjang lebar, keadilan itu tidak Gimana akan tuh Pak? bisa. Pepet Pak. Satu ya, keadilan bukan hanya dari materi, Amin. dari rohani, dari hati. Emang Nafsu kalau lahir misalnya- batin ya. Nah, misalnya Pak Teguh nih sudah terjadi Oh, nih. panas nih. Yang kedua, nggak mungkin Pak bisa adil misalnya memenuhi kebutuhan apa? Dan semacam ini nggak mungkin. Yang satu Bapak pasti maunya muda-muda itu kan. Enggak juga. Sekali. Kan?
berarti pikir panjang pertama. Ya. Kedua, kalau sudah terjadi si kepepet tadi, saya Kepepet sih. menyarankan untuk laki-laki jangan sesumbar. Artinya gitu. Sesumbar. Ya, Artinya kalau dia sudah menjalankan, udah diam. Diam, Jalankan- Mbak, ya. Jalankan itu. Nggak usah pamer gitu ya. Tidak usah pamer, tidak usah bangga gitu. Hmm. Dan Ah, terus itu bagus. Tuh, bertobat hati-hati sama tuh ya. Allah, Iya, iya. Bertobat untuk meminta supaya mampu gitu. Nah, betul. Mampu tidak menzolimi yang Kiai, pertama, kiai. tidak menzolimi kan yang kedua, gitu aja. Gitu. Karena untuk yang istri yang Ya, pertama, sama. kalau memang dia bisa sabar, ya dia sabar sambil dia berdoa minta Ya. sama Allah cari Lu cerai. ganti yang lebih Jadi Gitu ya. berarti yang pertama menjadi pengganti laki-laki yang lebih bagus daripada laki pertama gitu kan? Pertama, iya, Oh, gitu. siap, siap. Keren. Tapi Yang kedua, jangan Itu jawaban pertama jangan bikin sekali- galau ini. Jangan sekali-sekali dia membabi buta. Nah, oke, yang untuk istri yang kedua. Istri kedua, kalau istri kedua itu dia misal ini ya, kalau istri kedua itu dia harus bukan sabar ya, jadi dia jangan merasa memiliki gitu aja. Ah, Karena iya. dia sudah ada satu yang kedua, Ah. tapi dia harus tahu posisi dia. Ya, tahu kan? Jangan merasa memiliki kan? Tahu Oke. kan? Jangan merasa memiliki kan? Jadi gini, berarti mencintai tidak harus memiliki. Gimana ya? Bingung. Jadi gini, Keder itu. jadi gini, kalau pendapat Ustazah Rina, kalau Mama gini, jadi ada porsi masing-masing. Nah, Suami ini sudah kejadian, kita umum bicara, tidak suatu individu siapapun. Jadi istri pertama, kalau kenapa suami harus dipahami dulu. Ini banyak yang suka curhat ya. Dipahami dulu kenapa suami saya kok bisa berpaling ke aku. Di mana salahku? Kita koreksi diri dan ngobrol, ajak ngobrol. Kalau udah kejadian ajak. Jangan kalau misalkan yang sering ini gini. Istri pertama tahu suaminya itu dia mau buat buta, dia marah-marah. Itu sama aja menurunkan derajat istri pertama sederajat rendah-rendahnya. Jangan pernah istri pertama, ibu-ibu ya, jangan pernah kita istri pertama untuk ketemu istri kedua langsung membabi buta. Lu pelakor lu, labrak. Itu sama aja menurunkan derajat kita dan memalukan suami kita sendiri. Kalem, ngobrol. Saya kasih tahu. Misalkan kalau ketemu, nggak dengar gini. tahu kan? Kalau misalkan ketemu, ini saya kasih tahu. Misalkan kalau ketemu istri suami, ini lebih baik begini. Kalau suami ketemu istri kedua, dia lagi makan lagi apa? Kita tahu gini, geram, sakit aja. Cuma langsung komunikasi sama Allah. Ya Tuhanku, jagakan hatiku, jangan sampai emosi ya Allah. Minta sama Allah. Hati ini milik Allah. Ya Allah Tuhanku, jagakan hatiku. Ketemu sini. Oh ya Mas, ini kenal temannya. Oh ya, yuk Pak, yuk pulang. Kita pulang, sampai di rumah lo mau berantem mau ngapain. Satu, tidak menjaga kehormatan suami. Bagaimanapun dia suami, belum putus loh. Nah, kalau kita mencak-mencak, marah-marah di situ, nurunkan derajat kita istri pertama dan yang kedua, betul apa betul? Iya. Udah, kalem. Kalau kita kalem, yang kedua juga beringsatan. Nah, itu satu. Kita koreksi diri, ya kan bagaimanapun anak banyak apa segala macam, ceritakan baik-baik. Itu kejadian satu. Apapun yang terjadi di dunia itu atas izin Allah. Ada di surat 6 ayat 59. Apapun yang terjadi, daun jatuh pun atas izin Allah. Ketika yang tidak enak atas izin Allah, Allah minta dua hal. Ridho dan ikhlas. Ketika kita ridho dengan ikhlas, Allah akan memberikan yang tidak kita sangka yang manis. Tuh. Yang untuk istri kedua, pahamin ya, Bu. Ya, yang istri kedua, dia sudah tahu menikahi orang yang sudah berkeluarga. Tahu diri dong, ya kan? Tahu diri dong. Ya, tahu diri dong. Tahu diri. Jadi gini, dia ketika sudah menikahi orang yang sudah berkeluarga, tidak bisa dia semena-mena tentang waktu, Pak Teguh. Pak Ustadz Tamam. Tidak, Pak Kiai. Dia tidak bisa semena-mena waktu. Waktu yang ngatur laki-laki. Karena kenapa? Begitu sulitnya si laki-laki di rumah untuk berpikir bohong. Banyak akal. Mikir dia, aduh jangan-jangan bini gua gimana gini. Banyak. Diamkan saja. Dan satu lagi, istri-istri kedua, kalau emang ente sudah menerima suami yang sudah beristri, ya, itu dia harus tahu. Ketika dia bilang, oh sudah di rumah, sudah masuk pagar, katakanlah, jangan lo telepon lagi, diam, biarkan urusan dia.
dan satu lagi bapak-bapak ya, bapak-bapak ketika dua-dua jangan menomor satukan yang nomor 2. Paham nggak maksudnya? Number one ya number one, nomor 2 nomor 2, nomor 1 nomor 1. Ini tidak menomor satukan nomor 1, membelakangkan menomorkan nomor 2, membelakangkan nomor 1. Tidak boleh. Ingat dari awalnya, dari segala macam. Ingat. Tak menyesali Papa diri. Nah itu loh. Jadi engkau dan satu lagi jadikan diriku istri yang 2 kali. aku terima. Astagfirullah. Jadi gini. Jadi kebanyakan nih bapak-bapak, nih bapak-bapak nih dengerin. Bapak-bapak kebanyakan gini, enak di diri, tak lemak di orang. Nah, giliran dia anteng-anteng sayang-sayang blak-blak-blak, tak ketahuan istri pertama. Mulai ditinggal begitu saja, ya kan? Didiamkan saja, misalkan, ya kan? Segala macam lah alasan segini segala macam. Oh, dibaik-baikin lah bini. Laki yang kita, misalkan yang siapapun yang istri kan ditinggal begitu, itu zolim. Tapi ntar kalau udah loyo balik lagi. Kalau ya dibalik tendang. Kalau udah loyo terkulai dilempar sama bini kedua, jangan balik ke bini pertama. Nah, itu ingat. Ke panti jompo. Panti jompo. Jagalah hati. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih Pak Kiai Tamam, Pak Teguh, Bu Rina, Bu Erlin, Bu siapa? Lupa. Nanai, Mutin, Pak Nur, ya suami ini Pak Nazar. Jadi alhamdulillah Pak Nur. Alhamdulillah kita sudah temu silaturahmi. Silaturahmi itu amalan ringan namun berat timbangan. Amal Kita pahalanya berapa kilo? ya. Nah itu. Kalau keikhlasan karena Allah pasti banyak. Bahkan ada hadisnya, Ya. ya kan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan Ya, silaturahmi. tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Amin. Nah itu jadi silaturahmi harus dijaga, tetap dijaga dimanapun. Kalau misalkan kita nggak bisa tetap muka, by phone bisa. Nah, gitu. Jadi, Ada grup. ya. Jadi terima kasih, panjangkan umur, murahkan rezeki dan rahmat kasih sayang Allah. Jadi sebelum kita sebelum memberi jodoh. Amin. Jadi sebelum Pak Kiai baca doa, jadi terima kasih semua sudah didatangin. Saya sangat terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, tindakan dan makan. Itu aja. Terima kasih. Kita ada di curhat colongan. Akhirnya curhat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa Pak. Ya. Semua juga. Alhamdulillah, hadirin sekalian, Ya, doa. bapak-bapak dan Terima kasih. ibu-ibu